potensinya udah anu. Demikian juga misalnya makhluk yang lain, binatang dengan berbagai macam spesiesnya itu tidak ada di dalam jiwa binatang itu kesiapan untuk bisa mengenal Allah. Karena itu tidak ada kitab suci yang diturunkan kepada binatang. Baik Pithecanthropus erectus atau tustus yang lainnya itu ya, yang ditulis oleh ilmuwan barat itu tidak ada. Ya. Maka hanya manusia yang memiliki kesiapan itu. Kalau dari segi bahwa manusia itu seberapapun dia ya di mata masyarakat sebenarnya ada masalah. Kenapa? Sejatinya manusia itu sama-sama memiliki kesiapan dalam jiwanya untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menangkap pesan-pesan ilahiyah yang ada dalam hadis atau pesan-pesan ilahiyah yang ada dalam Quran. Seluruh manusia tidak ada kecuali yang gila loh ya. Selama akal sehatnya waras nih, itu berarti dia apa? Punya kesiapan untuk mengenal Allah. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Di mana istidad ini, kesiapan manusia dalam mengenal Allah itu, itulah ketika di dunia jamaluhu, dia akan menjadi keindahan bagi manusia. Wa kamaluhu menjadi kesempurnaan manusia. Wa fakhruhu dan jadi kebanggaan manusia. Jadi kesiapan untuk bisa mengenal Allah, jika seseorang manusia membuka jiwanya mau belajar mengenal Allahnya, sesungguhnya itulah jamaluhu, keindahan, kecantikan, ketampanan seorang manusia itu di situ tempatnya. Itu fitun ya. Jadi lah sampean kepingin delok wong ganteng, berarti tiang sing kenal Gusti Allah. Niku tiang ganteng jamal. Terus gini, wa kamalhu, kesempurnaan manusia itu dilihat dari apa? Isti'dad li ma'rifatillah. Demikian juga fahruhu, kebanggaan seorang manusia tidak terletak pada apapun, tetapi kebanggaannya adalah ketika seorang manusia itu bisa mengenal Allah. Itulah kebanggaannya. Karena itu banyak ya dalam kitab-kitab tasawuf itu ada seorang sufi itu Zunnun al-Misri misalnya. Zunnun al-Misri. Ketika dia ditanya apa yang paling membanggakan pada diri Anda itu, jawab dia adalah, yang paling membanggakan adalah sebelum saya mati saya bisa kenal Allah walaupun satu kali. Karena orang yang celaka itu adalah orang yang tidak pernah dalam hidupnya mengenal Allah. Jadi dia tidak pernah merasakan. Orang yang menyesal di alam barzah itu siapa? Dikasih waktu hidup sekian puluh tahun, tetapi dalam hidup itu tidak pernah merasakan dia itu kenal Allah. Itu nanti menyesalnya luar biasa. Ya, menyesalnya luar biasa di barzah itu. Nah, karena itu adanya kitab-kitab Ihya misalnya atau kitab Mizanul Amal, kita diajak oleh Al-Ghazali untuk apa? Mengenali Gusti Allah. Walaupun nanti dalam setahun mungkin satu kali kita kenal Allah itu, ya, walaupun dalam misalkan sebulan kenal Allah sekali misalnya, itu alhamdulillah, namanya ma'rifatullah. Nah, itulah kebanggaan seorang manusia, itulah keindahan seorang manusia, itulah kesempurnaan manusia ketika di mana? Di dunia. Wa fil akhirati, dan ketika di akhirat, uddatuhu wa zukhruhu. Ketika di akhirat, ketika manusia mengenal Allah selama hidup di dunia, maka itu sama dengan simpanan manusia itu nanti ketika di akhirat. Wa innama ista'adda li ma'rifati biqalbihi. Jadi menungso niku ista'adda oleh Allah yang disiapaken li ma'rifati, lil ma'rifati, kanggih ngenali Gusti Allah biqalbihi, dengan hatinya. Jadi hanya dengan hati bisa mengenali Allah. La bijarihatin min jawarihi, tidak dengan anggota tubuh.
Tangan, kaki, mata, semua anggota tubuh tidak bisa mengenali Allah. Kalau sampai belajar ilmu tangan, berarti tidak bisa ilmu itu diajak untuk mengenali Allah. Kalau sampai belajar ilmu mata, berarti ilmu itu tidak bisa diajak untuk mengenali Gusti Allah. Itu nanti yang dibahas dalam ilmu zahir. Yang bisa mengenali Allah adalah ilmu nanti yang bisa ilmu batin, ilmu yang membahas tentang rohani, itu nanti yang bisa mengenal. Bukan dengan jariha, bukan dengan anggota tubuh. Fal qalbu, maka hati itu huwa al-alimu billah. Hati itulah yang mengetahui Allah, alim. Wa huwa, dan hati pula al-mutaqarribu ilallah, yang bisa berdekatan dengan Allah. Wa huwa al-amilu lillah, hatilah yang bekerja untuk Allah. Jadi dia itu yang bisa mengenal, mengetahui, mendekati, dan bisa bekerja untuk Allah. Wa huwa as-sa'i ilallah, hatilah yang berjalan menuju Allah. Wa huwa al-mukasyafu bima indallahi waladaihi, hatilah yang nanti akan dikasyaf oleh Allah. Dikasyaf itu apa? Dibuka oleh Allah, sehingga seseorang itu bisa melihat ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah. Ketika hati udah dibuka, manusia akan mengetahui ma indahu, apa yang ada di sisi Allah, waladaihi, dan apa yang ada pada yang dimiliki oleh Allah. Manusia akan tahu itu. Wa innamal jawarihu, tubuh manusia itu, innamal jawarih, mesti anggota tubuh niki, itu adalah apa? Atbaun, hanyalah pengikut, melok-melok. Wa khodamun, anggota tubuh itu hanyalah pelayan. Wa alatun, anggota tubuh ini hanyalah alat. Yastakhdimuha al-qalbu, yang digunakan oleh hati manusia. Baik, nanti ini sudah dikasih bocoran ya di awal-awal. Apapun nanti yang kita pelajari di bab ajaibul qalbi ini, baik muhlikat, nanti kemudian munjiat, maka ilmu ini nanti akan menggiring kita supaya bisa mengetahui Allah, mengenali Allah, berdekatan dengan Allah, bekerja untuk Allah atau beramal untuk Allah, berjalan menuju Gusti Allah, dan supaya hati terbuka sehingga bisa mengetahui apa yang ada di sisi Allah dan apa yang dimiliki oleh Allah. Dan itu tidak bisa melalui apa? Anggota tubuh. Sampai tanya aja sama tangan, nggak pernah tahu dia. Gimana Tuhan? Kita nggak pernah tahu. Jadi seluruh anggota tubuh kita tidak tahu apapun tentang itu. Adapun mata, telinga, panca indera itu hanya membantu kita menangkap saja ya kemarin. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan kajian kitab Mizanul Amal itu. Cuma ini kan akan lebih luas aja di Ihya ini. Baik. Jadi fungsi hati itu adalah yang amilu. Sedangkan anggota tubuh